Pemirsa, hingga siang tadi tercatat sebanyak 52% kendaraan pemudik sudah kembali ke Jakarta melalui ruas tol Cikampek. Sistem satu arah atau one way nasional telah diberlakukan sejak pagi tadi sebagai antisipasi kemacetan jelang puncak arus balik. Yang dibatasi waktu beroperasinya. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo bersama Menteri Perhubungan Budi Purwagandi dan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin meninjau pengaturan lalu lintas untuk masa arus balik Lebaran di gerbang tol Cikampek Utama Minggu siang. Dari hasil evaluasi tercatat sebanyak 52% kendaraan pemudik sudah kembali ke Jabodetabek dari arah tol Jawa. Artinya setengah dari total pemudik tahun ini sudah melaksanakan arus balik hingga hari Minggu. Guna mengantisipasi lonjakan kendaraan pada puncak arus balik, sistem one way atau satu arah secara nasional diberlakukan mulai dari gerbang tol Kalikangkung Semarang hingga gerbang tol Cikampek Utama. Bahwa sampai saat ini sudah 52% yang masuk Jakarta dan sebelum kita laksanakan one way nasional, ini kita juga menerapkan rekayasa baru yang namanya one way lokal. Dan one way lokal ini sudah mulai kita laksanakan dari kemarin malam. Kita geser mulai dari Jawa Barat dan kemudian menyambung ke Jawa Tengah. Dan tadi pagi jam 9 kita sambung semuanya secara nasional. Dan alhamdulillah dari rekayasa yang ada kita mendapatkan laporan bahwa baik dari sisi kelancaran ini juga terjadi peningkatan dibanding tahun 2024, di mana untuk mudik 5 jam 46 menit dan untuk balik 5 jam 6 menit. Angka yang melaksanakan mudik dan balik, angkanya juga meningkat 0,6% dibandingkan tahun 2024. Artinya dari sisi angka masyarakat yang melaksanakan mudik terjadi peningkatan. Namun demikian alhamdulillah atas kerja keras seluruh rekan-rekan dengan berbagai macam alternatif dan rekayasa, dari sisi jumlah masyarakat yang mengalami kecelakaan ini juga mengalami penurunan di jalan tol, turun 12% dan yang fatalitas turun 88%. Sementara untuk di seluruh jalur termasuk juga jalur arteri khususnya di Jawa Barat ini turun 64%. Jadi alhamdulillah artinya masyarakat yang melaksanakan mudik dan balik tahun ini bisa lebih aman dan bisa lebih. Pemirsa, menempuh perjalanan jauh saat kembali dari kampung halaman tentu akan menguras tenaga dan juga rawan masuk angin. Bagi Anda yang sedang dalam perjalanan usai mudik Lebaran, jaga kondisi agar tetap bugar dan siapkan obat-obatan agar tetap nyaman selama perjalanan. Halo, selamat sore pemirsa, melaporkan dari Pelabuhan Merak, Banten, yang mana suasana arus balik di sini masih terasa ramai. Para pemudik baru saja tiba setelah menempuh perjalanan jauh dari Pulau Sumatera. Nah, perjalanan jauh seperti ini biasanya menyebabkan perut mual, masuk angin, pusing, bahkan hingga sakit kepala. Nah, tentu ini penting banget untuk mengkonsumsi obat-obatan herbal. Nah, kita langsung aja tanya kepada Mas Aldi. Halo, selamat sore Mas Aldi. Mas Aldi, apa sih yang dilakukan Mixagrip Herbal Greges ini untuk arus balik Lebaran ini? Baik, tentunya di arus balik tahun ini kami ikut meramaikan ya. Kami membuka beberapa booth No Greges Hub di 4 titik, salah satunya di Pelabuhan Merak dan juga di beberapa rest area. Banyak sekali aktivitas menarik yang ada di masing-masing No Greges Hub ini. Salah satunya adalah kami melakukan sampling produk yang bisa langsung diakses oleh para pemudik. Selain itu juga ada penjualan dengan promo yang terbatas dan juga ada permainan dengan hadiah
yang sangat menarik seperti itu. Jadi kalau misalkan teman-teman ada di area sekitar No Greges Hub, jangan lupa wajib banget untuk mengunjungi booth kami dan seru-seruan bareng di booth kami tanpa khawatir greges masuk angin seperti itu. Lalu apa sih maksud dan tujuan dari kampanye mudik Mixagrip Herbal Greges ini, Mas? Baik, maksud dan tujuan dari diadakannya aktiviti selama arus mudik dan arus balik ini tentunya kami ingin meningkatkan awareness dari Mixagrip Herbal Greges. Selain itu juga kami ingin meningkatkan kesadaran masyarakat untuk selalu sedia Mixagrip Herbal Greges sebagai teman perjalanan selama aktivitas atau kegiatan mudik. Karena ketika kita mudik atau dalam perjalanan kita lebih riskan terkena masuk angin. Nah, Mixagrip Herbal Greges ini sangat cocok untuk menjadi teman perjalanan ketika mudik agar terhindar dari greges masuk angin karena datang dengan kualitas dan juga datang dengan keunggulan pedasnya jaga nyegrak, hangatnya terasa. Putri Indonesia saja sudah mulai beralih ke yang lebih cocok. Teman-teman kapan? Baik, terima kasih atas informasi dan waktunya Mas Aldi. Yaitu dia pemirsa informasi seputar Mixagrip Herbal Greges yang mana booth-nya ini tersedia di beberapa titik strategis, salah satunya di Pelabuhan Merak, Banten. Yang mana booth ini juga bisa menjadi tempat seru-seruan dan menjaga tubuh agar tetap fit dan siap untuk beraktivitas kembali. Dari Pelabuhan Merak, Banten, Wenda Nura bersama Zulkarnain, iNews melaporkan. Untuk mengetahui situasi terkini dari sejumlah titik arus balik Lebaran, kita bergabung dengan rekan Toh Iskandar di jalur arteri Pantura Cirebon dan juga dari Karawang ada rekan Rudi Setiawan. Selamat sore rekan-rekan, kita akan menuju ke Toh Iskandar terlebih dahulu. Tois, jika siang tadi sempat macet sepanjang 6 km, bagaimana dengan sore hari ini di jalur Pantura Cirebon? Ya, baik Dianda dan juga pemirsa dapat kami informasikan untuk situasi saat ini ribuan kendaraan sepeda motor pada memasuki puncak arus balik ini sudah mulai menunjukkan peningkatan jumlah volume yang sangat signifikan, Dianda. Di mana ribuan kendaraan sepeda motor ini bahkan terjebak antrian, Dianda, di mana kepadatan atau kemacetan ini mengular dari pantauan udara hingga 8 km lebih, ya, di mana pantauan udara ini terlihat dari jalur arteri Kanggrasan hingga Kedawung sendiri, ya, di mana ribuan kendaraan sepeda motor ini hanya bisa melajukan kendaraannya dengan kecepatan 10 km per jam sendiri. Dan dapat terlihat, Diandra, seperti di belakang layar kaca atau di belakang kaca Anda juga terlihat ribuan kendaraan sepeda motor hingga sore minggu malam ini masih dipadati ribuan kendaraan sepeda motor sendiri, Diandra. Dan Diandra, kami juga akan mengajak Diandra dan juga pemirsa untuk bagaimana situasi kondisi untuk saat ini. Dan terlihat Diandra seperti di layar kaca ribuan kendaraan sepeda motor ini masih mengular bahkan mencapai 8 km. Kondisi ini disebabkan tingginya gelombang arus balik yang ditunjukkan pengendara sepeda motor ini. Jika terlihat, Diandra, petugas kepolisian juga sempat menarik kendaraan sepeda motor ini yang mengalami kemacetan atau kepadatan di jalur arteri ini. Sehingga untuk menutup di titik kemacetan ini dan dapat dilihat di sini petugas kepolisian juga mengatur dengan adanya rekayasa lalu lintas manual, Diandra, di mana petugas kepolisian juga merekayasa arus lalu lintas ini dengan cara buka tutup lajur seperti itu, Diandra. Dan dapat kami informasikan juga, Diandra, tidak hanya di jalur dari arah Jawa yang mengarah ke Jakarta. Kepadatan ini juga terlihat dari arah Jakarta yang mengarah ke Jawa. Kondisi ini disebabkan dengan adanya sistem dampak one way yang diterapkan oleh Kakor Lantas sendiri. Dan hingga saat ini, Diandra, cuaca di jalur arteri Cirebon sendiri lagi turun hujan gitu, di mana pemudik juga diimbau agar selalu mewaspadai rambu-rambu lalu lintas yang ada, Diandra, di mana
pada siang hari ini jumlah pemudik ini juga terus mengalami peningkatan yang signifikan gitu, Jendra, di mana para pemudik ini sedang melakukan perjalanan mereka ke Jakarta bertujuan karena mengingat untuk hari Senin nanti baik karyawan swasta maupun buruh pabrik sudah melakukan aktivitas kerja mereka, Jendra. Nah, nampak terlihat juga, Jendra, seperti terlihat di depan layar kaca, Jendra, di mana ribuan kendaraan sepeda motor ini terus membadati di jalur arteri. Bahkan akibat dengan adanya buka tutup kendaraan ini, berapa menit saja atau berapa detik itu, kepadatan ini sudah terjadi hingga mengular sekitar 2-3 kilo, Jendra. Penutupan ini juga dilakukan petugas kepolisian guna untuk mengurai kemacetan di titik persimpangan arus, ya, di mana di Kabupaten Cirebon dan Kota Cirebon sendiri banyak titik kemacetan, ya. Salah satunya di persimpangan Harjamukti, lampu merah Kanggrasan, terus lampu merah Pemuda hingga Pleret, dan satu lagi di Kabupaten Cirebon Palimanan sendiri. Nah, Diandra juga kami infokan juga menurut data dari Disub Kabupaten Kota Cirebon sendiri tercatat sampai saat ini sudah mencapai 85.000 kendaraan yang sudah melintas di jalur arteri Pantura Cirebon sendiri. Menurut Disub juga rata-rata kendaraan yang melintas di jalur arteri ini per jamnya sudah mencapai 3.000. Seperti itu, Granda. Baik, Tois, terima kasih atas laporan Anda langsung dari jalur Pantura, Cirebon, Jawa Barat. Selanjutnya kita akan memantau lalu lintas di Karawang, Jawa Barat. Selamat sore, Rudi. Seperti apa kondisi lalu lintas saat ini di sana? Ya, Diandra dan pemirsa, kami informasikan untuk arus lalu lintas di ruas jalur Tol Cikampek ini diguyur hujan deras. Di mana ini beberapa menit yang lalu, kurang lebih ini 15 menit yang lalu hujan sangat besar sekali. Dan kalau kita melihat dari arus lalu lintas sejak sore memang ini pasang surut, artinya kendaraan kadang padat, kadang juga mengalami lancar. Dan ini kondisi paling setiap hari yang mengalami kepadatan yaitu di kilometer, mulai dari kilometer saya melaporkan yaitu di kilometer 56 sampai kilometer 48 itu merupakan menjadi langganan kemacetan atau kepadatan. Ya, untuk kepadatan sampai saat ini volume kendaraan juga di sini tersendat karena memang diguyur hujan. Ya, saya langsung untuk memperlihatkan kondisi terkini di ruas jalur tol di kilometer 56 yang mengarah ke Jakarta, yaitu ya kondisinya seperti ini, Diandra. Ya, bisa saya diperlihatkan ini kondisi arus lalu lintas. Kondisinya cukup deras ya, hujan di sini cukup deras, di mana arus lalu lintas di sini mulai ramai memang dari sejak pukul 4 sore. Di mana untuk para pemudik yang mengarah ke Jakarta dengan tujuan ke arah baik gerbang tol menuju gerbang tol, maksudnya gerbang tol layang MBZ, dan kemudian juga di sini kondisinya mulai terus dipadati kendaraan. Ya, kalau melihat kondisi arus lalu lintas saat ini, memang kondisinya padat merayap. Ini merupakan arus lalu lintas yang mengarah kedua arah. Kalau melihat dari jalur Cikampek, volume kendaraan cukup padat. Dan kemudian kalau saya melihat untuk dari arah Jakarta menuju ke Cikampek sebaliknya, ini kondisinya arus lancar. Begitu juga arus lalu lintas yang kontraflow yang diberlakukan kedua arah ini kondisinya juga dalam keadaan ramai lancar. Ya, ini kondisi arus lalu lintas yang mengarah ke arah Jakarta. Jadi kalau melihat kondisi arah ke gerbang, maksud saya semua tol MBZ ini kondisinya seperti ini ya, Diandra. Baik.
Terima kasih atas laporan Anda, Rudi Setiawan, melaporkan langsung dari Tol Jakarta Cikampek Karawang, Jawa Barat. Sebelumnya juga ada Toh Iskandar dari jalur Pantura Cirebon, Jawa Barat. Terima kasih rekan-rekan, selamat sore dan selamat kembali bertugas. Pemirsa, kemacetan yang terjadi di jalur nasional Limbangan Garut sudah terasa di Pasar Bandrek Limbangan Garut, Jawa Barat. Antisipasi kepadatan, petugas menerapkan rekayasa lalu lintas satu arah. 6 hari setelah Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah, lalu lintas di Pasar Bandrek Limbangan Garut, Jawa Barat terpantau ramai lancar. Pihak kepolisian memprediksi momen puncak arus balik di jalur selatan khususnya Limbangan, Malangbong, dan Gentong terjadi mulai tanggal 6 hingga 8 April 2025. Untuk itulah para pemudik diminta waspada. Guna mengantisipasi kepadatan, Satlantas Polres Garut telah memberlakukan rekayasa lalu lintas satu arah sebanyak 6 kali. Arus lalu lintas didominasi oleh kendaraan yang arus balik dari Tasik, Jawa Tengah menuju ke Bandung. Kurang lebih 20% dari Bandung ke Tasik ini cukup berkurang. Namun kalau dibandingkan dengan hari kemarin, memang arus lalu lintas yang arus balik dari Tasik ke Bandung ini tidak sepadat kemarin. Namun upaya-upaya kami dari pagi sampai siang ini tentunya melaksanakan tutup buka di trouble spot seperti di Limbangan, Bandrek, Lewo, dan Malangbong. Sampai saat ini kami sampaikan bahwa sudah 6 kali melaksanakan pengurasan dari arah Tasik menuju Bandung. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya bagi yang tertahan dari arah Bandung menuju Tasik. Kami lebih memprioritaskan arus lalu lintas terpadat, yaitu yang dari Tasik menuju Bandung. Adapun lokasi yang diantisipasi menjadi titik rawan penumpukan kendaraan yakni Simpang 3 Malangbong, Pasar Lewo, serta Pasar Bandrek. Kepolisian menghimbau para pengendara berhati-hati dalam berkendara dan pastikan kendaraan tersebut layak jalan. Dari Garut, Jawa Barat, Irfan Hardiansyah, Yudi Permana, iNews melaporkan. Terima kasih Anda masih menyaksikan iNews Sore bersama saya Diandra Mukni. Pemirsa, moda transportasi kereta komuter lain dimanfaatkan warga dan pemudik lokal untuk berwisata dan bersilaturahmi selama momen libur panjang Lebaran. Jumlah pengguna KRL selama periode ini melonjak hingga tembus di angka 14,3 juta penumpang. Tingginya antusiasme warga Jabodetabek yang ingin berlibur maupun bersilaturahmi ke rumah kerabat di momen libur panjang Lebaran membuat jumlah pengguna kereta komuter lain terus melonjak. Di momen libur panjang ini, stasiun kereta jarak dekat di Jakarta, Bogor, hingga Bandara Soekarno-Hatta Tangerang dan kawasan Merak, Banten ramai diserbu penumpang. Tercatat selama periode angkutan Lebaran sejak 21 Maret hingga 4 April 2025. Jumlah pengguna komuter lain tembus di angka 14,3 juta penumpang. Jumlah pengguna terbanyak adalah komuter lain Jabodetabek yang mencapai 12,1 juta penumpang. Selanjutnya komuter lain Merak di angka 185.000 penumpang. Dan komuter lain Bandara Soekarno-Hatta sebanyak 90.000 penumpang. Dari data ini, stasiun Bogor menjadi stasiun teramai dengan jumlah pengguna yang turun di stasiun ini mencapai 710.000 penumpang. Dan jumlah pengguna yang diberangkatkan dari stasiun Bogor sebanyak 754.000 penumpang. Sampai dengan H+3 masa angkutan Lebaran atau selama 15 hari melaksanakan angkutan Lebaran, sudah sebanyak 14,3 juta orang yang menggunakan komuter lain untuk berpergian maupun libur Lebaran. Dari angka tersebut didominasi oleh angkutan KRL Jabodetabek yang berjumlah 12,1 juta pengguna. Adapun stasiun teramai adalah stasiun Bogor. Untuk mengantisipasi lonjakan penumpang selama periode angkutan Lebaran, PT KCI telah mengoperasikan sebanyak 1.063 perjalanan kereta. Dengan waktu operasional yang ditambah mulai pukul 4 pagi hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Pemirsa, jelang puncak arus balik Lebaran, belasan ribu kendaraan wisatawan dan pemudik padati gerbang Tol Paster, Kota Bandung untuk kembali ke Jakarta. Tercatat 13.000 kendaraan melewati Tol Paster sejak dini hari tadi.
Di momen puncak arus balik lebaran, belasan ribu kendaraan memadati jalur utama menuju gerbang tol Paster, Kota Bandung, Jawa Barat, Minggu siang. Belasan ribu kendaraan pemudik dan wisatawan mengarah kembali ke Jakarta, hingga mengakibatkan kemacetan di kawasan Jalan Dr. Junjungan hingga Jalan Paster, Kota Bandung, sepanjang 3 km. Selain karena lonjakan volume kendaraan, banyaknya wisatawan yang membeli oleh-oleh di sepanjang jalan semakin memperparah kemacetan. Dari data pihak Jasa Marga tercatat sebanyak 13.499 kendaraan kembali ke Jakarta melalui gerbang tol Paster hingga Minggu siang. Sementara jumlah kendaraan yang masuk ke Kota Bandung juga melonjak, yakni sebanyak 13.832 kendaraan. Diprediksi puncak arus balik lebaran terjadi pada Minggu malam karena masih banyaknya kendaraan wisatawan maupun pemudik yang berada di kawasan Bandung. Dari Bandung, Jawa Barat, Ervan David, iNews melaporkan. Pemirsa, kita akan kembali memantau suasana arus balik dari sejumlah titik. Sudah ada Ervan David di kawasan Paster, Bandung, dan juga Ii Solihin di Simpang Gobing, Garut. Selamat sore, rekan-rekan, kita akan ke kawasan Paster terlebih dahulu. Di sana sudah ada rekan Ervan David. Ervan, bagaimana kondisi arus balik di sana pada sore hari ini? Ya, Diandra dan juga pemirsa, 5 hari pasca Lebaran, arus lalu lintas menuju kawasan tol Paster terpantau padat. Dan kepadatan sudah terjadi dari kawasan Jalan Setiabudi, Paster hingga menuju masuk ke gerbang tol Paster. Dan dari data Jasa Marga, total untuk hari ini ada 34.971 kendaraan yang masuk ke tol Paster yang mengarah ke Jakarta. Angka tersebut naik 8,22% dibandingkan dengan lalu lintas normal, yaitu sebanyak 32.314 kendaraan. Sementara untuk kendaraan yang keluar tol Paster atau masuk ke Kota Bandung sebanyak 32.775 kendaraan. Dan dapat diperlihatkan, Diandra dan juga pemirsa, untuk saat ini arus lalu lintas menuju Kota Bandung nampak lengang. Namun di seberang sana, Diandra dan juga pemirsa, nampak kendaraan wisatawan dan juga pemudik yang ingin mengarah ke Jakarta sangat ramai untuk menuju gerbang tol Paster atau menuju ke arah ke kilometer 127A Paster. Dan untuk saat ini sendiri bahwa untuk diprediksi untuk lalu lintas keluar maupun masuk tol Paster akan terus meningkat hingga malam nanti, mengingat esok hari masih menjadi puncak dari arus balik tol Paster yang atau berwisata di Kota Bandung. Dan dapat dihimbau juga untuk bagi para wisatawan dan juga pemudik yang ingin hendak pulang ke kawasan Jakarta ataupun dan sekitarnya, dihimbau agar tetap waspada, mengingat beberapa hari terakhir ini Kota Bandung dan juga khususnya di jalur-jalur mudik akan terjadi hujan dengan intensitas ringan hingga lebat. Demikian, Diandra. Baik, terima kasih atas laporan Anda Ervan David langsung dari tol Paster. Selanjutnya kita akan menuju ke Simpang Gobing, Garut. Ii Solihin, bagaimana di sana kondisi arus balik pada sore hari ini? Apakah terlihat ada kepadatan? Baik, pemirsa, memasuki akhir puncak arus balik, volume kendaraan dari arah Tasikmalaya menuju Bandung di jalur selatan yang melintasi jalur arteri Kadungora Garut, Jawa Barat, alami kepadatan di kawasan Simpang 4 Gobing. Kondisi arus lalu lintas dari arah Tasik Malaya bisa saya perlihatkan. Ya, ke arah menuju Bandung, timur barat, mulai padat. Kendaraan yang melintasi tetap didominasi kendaraan pribadi dari Tasikmalaya dan Jawa Tengah yang memilih jalur arteri daripada melewati jalur nasional Limbangan. Kondisi saat ini para petugas sedang mengatur di jalur arteri ini dan terlihat mulai dari kawasan Tarogong hingga persimpangan 4 Anwar Musadad
atau Pospam Gobing hingga Leles. Terlebih saat ini jalanan diguyur hujan. Ya seperti itu. Baik. Yandra. Baik, Solihin, terima kasih atas laporan Anda langsung dari Garut. Dan sebelumnya ada Ervan David dari Tol Paster, Bandung, Jawa Barat. Selamat sore, selamat kembali bertugas rekan-rekan. Mirsa, moda transportasi kereta komuter lain memanfaatkan warga dan pemudik lokal untuk berwisata dan bersilaturahmi selama momen libur panjang Lebaran. Jumlah pengguna KRL selama periode ini melonjak tajam. Tingginya antusiasme warga Jabodetabek yang ingin berlibur maupun bersilaturahmi ke rumah kerabat di momen libur panjang Lebaran membuat jumlah pengguna kereta komuter lain terus melonjak. Di momen libur panjang ini, stasiun kereta jarak dekat di Jakarta, Bogor, hingga Bandara Soekarno-Hatta Tangerang dan kawasan Merak, Banten ramai diserbu penumpang. Tercatat selama periode angkutan Lebaran sejak 21 Maret hingga 4 April 2025. Jumlah pengguna komuter lain tembus di angka 14,3 juta penumpang. Jumlah pengguna terbanyak adalah komuter lain Jabodetabek yang mencapai 12,1 juta penumpang. Selanjutnya komuter lain. Terima kasih pemirsa, Anda masih menyaksikan iNews Sore bersama saya Diandra Mukni. Dalam arus balik ini terjadi kemacetan di sejumlah titik seperti di jalur nasional Limbangan Garut Jawa Barat. Jumlah volume kendaraan pemudik dari arah Tasikmalaya menuju Jabodetabek maupun sebaliknya mengalami lonjakan. Volume kendaraan pemudik di jalur nasional Limbangan Garut Jawa Barat dari arah Tasikmalaya menuju Jabodetabek maupun sebaliknya mengalami peningkatan signifikan jelang puncak arus balik Lebaran pada Minggu siang. Volume kendaraan yang melintas didominasi pemudik sepeda motor dan mobil pribadi yang hendak melakukan perjalanan balik ke kota asalnya. Untuk mengurai kemacetan panjang, saat ini jalur nasional Limbangan dijadikan titik pemendingan kendaraan yang datang dari arah Bandung menuju Tasikmalaya maupun sebaliknya. Rekayasa lalu lintas berupa one way atau satu arah maupun buka tutup jalan diterapkan secara situasional, menyesuaikan kemacetan kendaraan di waktu tertentu. Buka tutup bolak-balik dari kedua arah yang tengah dilaksanakan oleh jajaran. Kalau kita lihat peningkatan arus ini nampaknya adalah para wisatawan yang akan kembali ke arah Jakarta, Bandung, dan sekitarnya. Diprediksi kepadatan arus balik kendaraan pemudik di wilayah ini masih akan terjadi hingga Senin 7 April mendatang. Dari Garut, Jawa Barat, Ii Solihin, iNews melaporkan. Pemirsa, ribuan penumpang berdesakan memasuki kapal Gunung Dempo tujuan Makassar di dermaga Gapura Surya Nusantara Tanjung Perak, Surabaya pada arus balik hari ini. Untuk memenuhi kuota keberangkatan ada 3 kapal Pelni yang berangkat dari Surabaya ke Balikpapan, Makassar, serta Kutai, Kalimantan Tengah. Beginilah suasana ribuan penumpang membludak dan berdesakan memasuki kapal Gunung Dempo di dermaga Gapura Surya Nusantara, Surabaya. Ada sebanyak 1.326 penumpang kapal motor Gunung Dempo tujuan Makassar. Rata-rata para penumpang mengaku memilih perjalanan balik hari ini karena mendekati hari masuk kerja, sekaligus memanfaatkan arus balik gratis yang disediakan oleh PT Pelni. Pada H+6 Lebaran ini menjadi puncak arus balik Lebaran di dermaga Gapura Surya Nusantara Tanjung Perak, Surabaya. Ada 3 kapal motor PT Pelni yang berangkat dari dermaga Gapura Surya Nusantara, Surabaya. Hari ini PT Pelni cabang Surabaya, ya, untuk keberangkatan dari Tanjung Perak ada 3 kapal ya untuk hari ini. Yang pertama itu adalah KM Gunung Dempo tujuan Makassar. Dia akan membawa penumpang sekitar 1.326 penumpang tujuan Makassar. Habis Gunung Dempo nanti disambung dengan KM Lawit. KM Lawit ini nanti
tiba kira-kira jam 13.00, berangkat jam 16.00, tujuan ke Kumai, Kalimantan Tengah. Nah, nanti di KM Lawit akan membawa sekitar 1.100-an penumpang. Nah, nanti disambung lagi besok tengah malamnya ada KM Dororonda. Nah, KM Dororonda itu tujuan Balikpapan. Nah, itu nanti sampai saat ini jumlah penumpang yang sudah untuk tiket dan terdaftar tiket sekitar 2.200 penumpang. Pada arus balik kali ini, Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya memiliki 12 keberangkatan dengan tujuan Makassar, Kalimantan, NTB dengan jumlah total penumpang hari ini 12.000 orang pemudik. Dari Surabaya, Jawa Timur, Nur Syafi'i, iNews melaporkan. Pemirsa, kawasan wisata Puncak 2, Kecamatan Sukamakmur, Kabupaten Bogor, Jawa Barat terjadi macet yang cukup panjang. Tanjakan 2000 yang cukup terjal membuat banyak kendaraan roda 2 dan roda 4 mengalami mogok dan tak kuat menanjak. Beginilah antrian panjang kendaraan menuju kawasan objek wisata Puncak 2, Kecamatan Sukamakmur, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Di penghujung libur lebaran, kendaraan roda 2 maupun roda 4 memadati kawasan objek wisata Puncak 2. Bahkan sejumlah kendaraan roda 2 maupun roda 4 melintasi jalan tanjakan 2000 yang cukup terjal mengalami mogok tak kuat menanjak di tanjakan tersebut. Petugas kepolisian pun melakukan rekayasa lalu lintas secara bergantian dari kedua arah saat melintasi tanjakan 2000 guna menghindari kecelakaan dan kemacetan cukup parah. Warga yang terjebak antrian mengaku tidak tahu apa penyebab utama kemacetan yang terjadi. Nah, ini terjebak macet sama gantian gitu ya. Oh, gantian jalur ya? Iya. Oke. Ini udah lama tuh gimana, Pak? Ya, kurang lebih ada setengah jam kali ya. Setengah jam ya? Tapi cukup panjang juga ya, Pak? Panjang ini. Oke. Bapak dari mana, Pak? Dari Jakarta. Oh, berarti sengaja wisata sama keluarga, Pak ya? Iya. Peningkatan kendaraan menuju kawasan objek wisata Puncak 2 diperkirakan terjadi hingga hari ini. Pihak kepolisian menghimbau wisatawan agar selalu berhati-hati saat melintasi tanjakan 2000 dan sering memeriksa kondisi rem kendaraan mereka. Dari Kabupaten Bogor, Cahyat Supriyatna, iNews melaporkan. Soal libur lebaran, ratusan penumpang komuter lain relasi Jogja-Palur saling dorong untuk berebut tempat duduk dalam kereta di Stasiun Tugu, Yogyakarta. Di momen libur lebaran ini, komuter lain Jogja-Palur mencatat rekor tertinggi penumpang harian mencapai 45.000. Seorang penumpang komuter lain Jogja-Palur di Stasiun Tugu, Yogyakarta harus berteriak agar penumpang lainnya tidak saling dorong saat hendak memasuki peron. Penumpang ini kesal lantaran terdapat sejumlah anak kecil yang nyaris terjepit. Ratusan penumpang ini saling dorong usai petugas membuka portal pembatas demi berebut masuk gerbong untuk mendapatkan tempat duduk. Komuter lain Jogja-Palur masih menjadi transportasi favorit masyarakat dengan rute Jogja-Solo karena harganya yang terjangkau yakni Rp8.000 sekali jalan, efisien serta bebas macet. Ini di Jogja tadi dalam rangka apa, Mas? Jalan-jalan. Perasaannya gimana, Mas? Tadi kan penuh banget ya? Ya, kurang tertib kalau masuk KRL ya. Tadi sesak itu nggak takut, Mas? Enggak. Pihak komuter lain menambah 4 kali rute perjalanan menjadi 31 perjalanan setiap harinya untuk menyambut libur lebaran ini. Dari Yogyakarta, Gali Wisma, iNews melaporkan. Pemirsa, kita akan kembali memantau suasana arus balik dari sejumlah titik. Sudah ada Syahreza Zanski di Pelabuhan Bakahuni, Lampung dan juga Hamzah Hasibuan di Lingkar Gentong, Tasikmalaya. Selamat sore rekan-rekan, kita akan ke Pelabuhan Bakahuni terlebih dahulu. Syahreza, apakah terjadi peningkatan arus balik pada sore hari ini di Bakahuni? Ya, baik Diandra dan juga pemirsa, memang ada kenaikan yang begitu signifikan, khususnya puncak arus balik yang sudah terjadi sejak kemarin tentunya. Dan hari ini dari pantauan kami sejak pukul 3 sore waktu Indonesia Barat, ini dari pihak SDP mengklaim masih ramai lancar. Kami masih melihat adanya antrian yang masih dalam kategori hijau, artinya memang tidak perlu dilakukannya delaying system khususnya pada hari ini. Dan kami juga melihat kendaraan sejatinya sudah mulai antri dari pintu masuk menuju dari pintu masuk dermaga
menuju ke pintu masuk pelabuhan. Artinya memang ini antrian cukup nyata di antara dan juga pemirsa, dan per hari ini data terakhir per 12 jam ada sekitar 75.000 penumpang yang sudah diseberangkan dari Pelabuhan Bakauheni menuju ke Merak. Sementara di periode yang sama di Andra ada sekitar 17.000 kendaraan yang sudah diseberangkan juga oleh ASDP, di mana ini jika dikalkulasikan sejak 21 Maret ini sudah ada 905.000 orang yang sudah diberangkatkan, dan ada 210.000 kendaraan yang juga turut diseberangkan. Dan memang jika dikalkulasikan lagi di Andra ada 479 penumpang yang masih belum menyeberang dari 21 Maret hingga 5 April. Artinya memang ini setengah dari periode yang sama, masih ada 50% penumpang lagi yang belum diseberangkan di Andra. Artinya memang kendati kemarin ada prediksi arus balik, kami masih menunggu apakah nanti terjadi pada malam ini juga. Namun dari pihak ASDP sendiri, tadi General Manager ASDP Cabang Bakauheni Syamsuddin mengatakan bahwasanya untuk arus balik Lebaran 2025 khususnya di Pelabuhan Bakauheni, Lampung berjalan aman dan juga terkendali, dan pihaknya juga masih terus berkoordinasi dengan berbagai instansi seperti TNI dan juga Menhub dan juga beberapa instansi lainnya terkait bagaimana agar kendaraan ini bisa terurai dengan lancar. Seperti pada kemarin dilaksanakan delay system pada kemarin malam, dan meskipun diterapkan delay system saat kategori hijau, nampaknya ini dibutuhkan demi mengurai kepadatan yang terjadi di area pelabuhan ataupun di area tol Lampung yang memasuki Pelabuhan Bakauheni, sehingga memang kami masih menunggu di Andra apakah angka ini akan meningkat 2 kali lipat dari hari ini, dan juga kami akan masih menunggu apakah kepadatan akan mengular hingga pintu masuk Pelabuhan Bakauheni. Di Andra. Baik, terima kasih atas laporan Anda, Syahreza Zanski melaporkan langsung dari Pelabuhan Bakauheni, Lampung. Selanjutnya kita akan menuju ke Lingkar Gentong, Tasikmalaya. Di sana sudah ada Hamzah Hasibuan. Hamzah, apakah terjadi peningkatan volume kendaraan sore ini di Gentong? Ya, Diandra dan juga pemirsa, terkait dengan volume kendaraan yang melintasi Jalan Raya Lingkar Gentong ini sebenarnya sudah terjadi sejak tanggal 3 April 2025 yang lalu, di mana pada tanggal 3 dan juga 4 April 2025 kemarin kami melihat bahwa sudah ada 90.000 lebih kendaraan melintas di Jalan Raya Lingkar Gentong per harinya, Diandra. Dan saat ini di hari Minggu ini juga kami melihat bahwa rekayasa lalu lintas one way ini sedang diberlakukan oleh pihak kepolisian, khususnya Polres Tasikmalaya Kota, di mana Polres Tasikmalaya Kota ini menutup satu lajur mulai dari daerah Jamanis Tasikmalaya menuju ke tanjakan Letter U Gentong untuk membuka kedua lajur bagi kendaraan yang mengarah dari arah Tasikmalaya menuju ke arah Bandung. Saat ini kami mendapatkan data juga bahwa hingga Sabtu kemarin sudah ada 70.000 lebih kendaraan yang melintasi Jalan Raya Lingkar Gentong. Saat ini arus lalu lintas terpantau memang ramai lancar, Diandra, dikarenakan kedua lajur di Jalan Raya Gentong Tasikmalaya ini dibuka untuk kendaraan dari arah Tasikmalaya menuju ke arah Bandung, di mana memang didominasi mulai dari tanggal 3 kemarin ini kendaraan yang melintasi Jalan Raya Gentong memang mengarah ke arah Bandung yang menandai adanya arus balik di Jalan Raya Lingkar Gentong. Selain itu, Diandra, dapat kami informasikan juga bahwa beberapa hari terakhir ini hujan deras selalu menghujani di Jalan Raya Lingkar Gentong mulai dari siang hingga malam hari, sehingga himbauan ini disampaikan kepada para pengendara khususnya kendaraan roda 2 untuk membawa perlengkapan ketika hujan, ditambah juga kepada para pemudik yang mungkin akan kembali ke daerah asalnya ini selalu berhati-hati saat di jalan, karena jalanan licin, ditambah ada salah satu titik di Jalan Raya Lingkar Gentong yaitu tanjakan Letter U yang memiliki medan yang cukup curam. Di jam ini banyak kendaraan yang kesulitan untuk menanjak sehingga banyak terjadi kemacetan, bahkan juga jika berkaca dari tahun-tahun sebelumnya ini rawan kecelakaan, sehingga pihak kepolisian ini membuka 13 pos pengamanan untuk mengawasi sepanjang Jalan Raya Lingkar Gentong di momen arus balik mudik 2025. Sementara itu, Diandra. Baik, terima kasih atas laporan Anda, Hamzah Hasibuan, langsung dari Lingkar Gentong, Tasikmalaya, Jawa Barat. Dan juga sebelumnya ada Syahreza Zanski dari Pelabuhan Bakauheni, Lampung. Selamat sore, selamat kembali bertugas rekan-rekan.
Beralih ke informasi lain, pemirsa, isak tangis mewarnai kedatangan 3 korban meninggal dunia akibat tanah longsor di Kecamatan Pacet, Kabupaten Mojokerto. Ketiga korban tersebut merupakan satu keluarga yang akan mudik berlebaran ke Blitar. Dan akibat peristiwa tersebut, ketiganya dimakamkan dalam satu liang lahat. Sejumlah kerabat dan warga desa Jati Jejer, Kecamatan Trawas, Kabupaten Mojokerto, menangis histeris saat ketiga jenazah korban longsor tiba di rumah duka. Ketiga korban terdiri dari ayah, ibu, dan anak balita bernama Ahmad Fiki Muzaki, Fitria Handayani, dan Mikaela 3 tahun menjadi korban tanah longsor di kawasan Taman Hutan Raya Raden Suryo, Kecamatan Pacet, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur. Saat tiba di rumah duka, jasad ketiga korban disemayamkan. Usai disolatkan, korban langsung dimakamkan dalam satu liang lahat. Menurut kerabat korban, satu keluarga ini bertujuan ke Blitar untuk berlebaran. Mereka melewati jalur Cangar karena akan membeli sayur di Batu sebagai oleh-oleh. Itu kayaknya itu sama cari sayur. Dari oleh-oleh gitu. Cari oleh-oleh buat saudaranya yang di Blitar itu. Terus ya itu kena musibah itu, Pak. Sudah dibilangin sama keluarga korban ibunya, nggak salah. Dibilangin gimana Mas itu? Suruh lewat bawah aja. Tapi ya nggak tahu udah kena musibah, Pak. Ya cukup baiklah kepada masyarakat. Memang orang anaknya itu pekerja keras, jarang di rumah untuk mencari nafkah. Kedua-duanya. Itu selalu rukun setia. Jadi insya Allah mudah-mudahan nanti ke surga. Masalahnya ngantar sekolah pun bertiga, berdua sama. Dari Kabupaten Mojokerto, Salahuddin, iNews melaporkan. Ada sholat maghrib untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya. Pemirsa, one way atau satu arah nasional resmi dimulai sejak Minggu pagi dari ruas tol Jawa mengarah ke Jakarta. Dan hal ini dilakukan karena diprediksi masih ada 1 juta pemudik yang melakukan perjalanan balik selama beberapa hari ke depan. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo memantau langsung arus lalu lintas selama periode arus balik Lebaran di gerbang tol Kalikangkung, Semarang, Jawa Tengah, Minggu pagi. Kapolri didampingi Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, serta Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi. Juga menyapa sejumlah pemudik yang tengah menunggu pembukaan one way atau satu arah nasional dari ruas tol Jawa mengarah Jakarta. Sebelum one way nasional diberlakukan, pihak kepolisian telah melakukan pembersihan lajur dari res area Jawa Tengah ke Jakarta. Kendaraan ke arah Jawa Tengah seluruhnya dialihkan ke jalur arteri. One way nasional resmi diberlakukan pada Minggu pagi dimulai dari kilometer 414 gerbang tol Kalikangkung, Jawa Tengah hingga kilometer 70 gerbang tol Cikampek Utama. Rekayasa lalu lintas ini diberlakukan berdasarkan hasil evaluasi arus balik Lebaran, di mana tercatat hingga hari Minggu sebanyak 1 juta pemudik atau hampir setengah dari total jumlah pemudik tahun ini belum melaksanakan perjalanan arus balik Lebaran. Kita putuskan bahwa pagi ini one way nasional dilaksanakan mulai dari kilometer 414 sampai dengan kilometer 70. Dan kemudian nanti akan dilanjutkan dengan kontraflow 2 lajur dari kilometer 70 ke kilometer 36 ya. Dan selanjutnya akan diatur arus balik itu sampai tadi pagi ya kurang lebih sekitar 55%. Jadi sisa 1,2 juta dari total sekitar 2,2 juta. Jadi masih ada 1 juta. Harapan kita bahwa nanti
1 juta akan terurai dalam beberapa waktu ke depan dengan pemberlakuan one way nasional ini. Sisa 1 juta pemudik yang belum kembali ke kota asal diprediksi akan melakukan perjalanan balik dalam beberapa hari ke depan. Sehingga rekayasa lalu lintas berupa one way dan kontraflow masih akan diberlakukan secara situasional, menyesuaikan kepadatan kendaraan di waktu tertentu. Dari Semarang, Jawa Tengah, Tim Liputan iNews melaporkan. Baik, sepertinya ada terkendala koneksi pemirsa, kita akan beralih ke informasi selanjutnya. Sementara itu jumlah kedatangan penumpang di stasiun Pasar Senen juga terus bertambah. Ramainya kedatangan penumpang di stasiun Pasar Senen Jakarta meningkat jika dibandingkan hari biasanya. Stasiun Pasar Senen Jakarta menjadi salah satu stasiun dengan volume arus balik yang padat, di mana puncak arus balik sudah terjadi sejak tanggal 4 April lalu. 52.651 penumpang tercatat telah tiba di stasiun Pasar Senen dan jumlah ini diprediksi akan terus bertambah hingga besok. Informasi seputar Lebaran pada arus balik di wilayah Daob 1 Jakarta, informasi yang dapat kami berikan bahwa tanggal 4 arus balik sudah mencapai 50.000 lebih. Kemudian tanggal 5 yang kami pantau kemarin, kami prediksi tanggal 4 itu yang lebih tinggi. Ternyata tanggal 5 sampai dengan jam 24.00 jumlah penumpang yang dilayani sebanyak 52.651, di mana ternyata lebih tinggi daripada tanggal 4. Dimungkinkan hari ini sampai dengan besok atau besok lusa itu juga penumpang juga akan yang datang juga akan lebih tinggi. Namun demikian untuk keberangkatan itu juga masih di atas rata-rata hari biasa. Jadi walaupun ini dalam suasana arus balik yang kita pantau dari tanggal 2 sampai dengan tanggal 11 ke depan, ternyata keberangkatan dari wilayah Daob 1 masih lumayan tinggi dibanding hari-hari biasa. Dan pemirsa, kita akan kembali memantau suasana arus balik dari sejumlah titik. Sudah ada rekan Dilami Aulia di stasiun Pasar Senen dan Toh Iskandar di Cirebon, Jawa Barat. Kita akan ke Dilami terlebih dahulu. Selamat sore Dilami, seperti apa kepadatan arus balik di stasiun Pasar Senen hari ini? Selamat sore menjelang malam Aulia dan juga pemirsa, betul sekali terdapat peningkatan penumpang terutama saat periode arus balik libur Lebaran 2025, di mana hari ini tercatat ada 19.000 penumpang yang turun di stasiun Pasar Senen dan jumlahnya meningkat dibandingkan pada hari kemarin yang hanya mencapai 18.000 penumpang saja, Aulia dan juga pemirsa. Nah, kalau kami pantau ya di pintu kedatangan ini memang tadi pada pukul 18.00 Indonesia Barat ini sangat ramai dikarenakan penumpang atau pemudik yang datang dari tujuan Solo dan Surabaya datang ke Jakarta. Mereka membawa sejumlah barang bawaan Aulia, mulai dari koper, tas ransel, hingga kardus yang tadi berisi oleh-oleh dari kampung halaman mereka untuk dibawa kembali ke Jakarta. Dan para pemudik ini memang memutuskan untuk kembali hari ini dikarenakan nantinya pada hari Senin dan juga hari Selasa harus beraktivitas kembali ataupun bekerja kembali di kota Jakarta. Selain itu, Aulia, untuk prediksi dari arus balik 2025 ini akan terus berlangsung begitu ya, terjadi hingga hari Senin 7 April 2025, di mana diprediksi perharinya akan datang 18.000 pemudik kembali ke Jakarta melalui stasiun Pasar Senen. Di samping kedatangan yang lumayan tinggi, Aulia, keberangkatan juga masih tergolong tinggi, di mana hari ini ada 21.000 penumpang yang berangkat ke sejumlah kota di Pulau Jawa dengan tujuan destinasi favorit seperti Surabaya dan juga Yogyakarta. Dan Aulia, untuk tiket terjual ya selama periode arus mudik dan juga arus balik ini ada 835.000 tiket kemarin, dan untuk hari ini ada 850.000 tiket. Ini artinya memang ada peningkatan, dan
dari 850.000 tiket ini masih tersedia 150.000 tiket lagi yang Anda pemirsa dapat beli pada periode arus balik 2025. Aulia dan juga pemirsa, selain tadi tiket, dalam antisipasi lonjakan arus balik, PT KAI Daob 1 Jakarta juga menambahkan rangkaian kereta api jarak jauh ya, yang awalnya per hari itu ada 85 rangkaian kereta api jarak jauh, sekarang ditambahkan 3 rangkaian kereta api menjadi 88 rangkaian kereta api jarak jauh per harinya yang dioperasionalkan. Dan himbauan dari kami Aulia, bagi Anda begitu ya yang ingin berpergian menggunakan kereta api, hendaknya datang H-1 ataupun 2 jam sebelum keberangkatan kereta. Dan kami dapat informasikan juga bahwa bagi Anda yang ingin berangkat ke stasiun Pasar Senen begitu ya, harus hati-hati dikarenakan kondisi cuaca di sini cukup hujan deras. Kembali kepada Anda Aulia. Baik, terima kasih Dilami atas laporan Anda. Selanjutnya kita akan bergeser ke Toy Iskandar di Cirebon, Jawa Barat. Toy Iskandar, bisa Anda gambarkan situasi terkini di sana? Ya, baik Aulia, selamat malam dan juga pemirsa, dapat kami memastikan saat ini saya berada di salah satu persimpangan pemuda kota Cirebon, Jawa Barat, di mana pada ribuan kendaraan motor yang bergerak dari arah Jawa Tengah menuju ke Jakarta ini pada memasuki puncak arus balik ini masih mengalami kemacetan yang cukup panjang, Aulia. Di mana pada sore hari tadi juga mengalami kepadatan hingga 8 km. Kondisi ini terpantau dari pantauan udara, Aulia, di mana ribuan kendaraan yang bergerak dari arah Jawa menuju ke Jakarta ini terus mengalami peningkatan yang cukup signifikan jika dibandingkan pada hari-hari sebelumnya, Aulia. Dan di mana kondisi saat ini juga di Kabupaten Cirebon sendiri terdapat hujan yang cukup deras, Aulia, di mana para pemudik ini agar dihimbau bagi para pemuda sepeda motor jika melintasi di jalur arteri Pantura ini sebaiknya harap berhati-hati atau mengurangi kecepatan, di mana dengan adanya curah hujan ini sangat membahayakan bagi para pemudik sendiri. Dan Aulia dan juga pemirsa, kami juga akan menggambarkan di mana untuk kondisi saat ini di jalur arteri Pantura Cirebon sendiri. Nah, memasuki puncak arus mudik, maksud kami arus balik ini pada H+6 ini suasana arus lalu lintas di jalur arteri pemuda kota Cirebon ini masih terlihat padat merayap, Aulia. Bahkan kepadatan ini yang tadinya 8 km hingga saat ini mencapai 9 km di Terminal Harjamukti hingga Kedaung, Aulia. Dan di mana para pemudik juga harus mewaspadai titik-titik rawan kemacetan di jalur arteri Pantura Cirebon sendiri, karena terdapat banyak 5 titik kepadatan atau kemacetan yang terhambatnya pengendara sepeda motor sendiri, Aulia. Dan di mana petugas kepolisian juga masih disiagakan di perempatan di Simpang 4 Pemuda Kota Cirebon, Jawa Barat ini. Dan di mana petugas kepolisian melakukan rekayasa dengan cara melakukan buka tutup manual gitu, Aulia, di mana pemberlakuan ini dengan adanya rekayasa ini dilakukan agar tidak mengurai kepadatan atau kemacetan yang lebih panjang gitu, Aulia. Dan terlihat juga ribuan kendaraan sepeda motor masih mengalami kepadatan atau kemacetan yang cukup panjang ini, Aulia. Dan dapat kami informasikan juga menurut data dari Disub Kabupaten Cirebon tercatat sudah mencapai 85.000, Aulia, di mana rata-rata per jamnya sendiri mencapai 3.200 kendaraan yang melintas di jalur arteri. Seperti itu, Aulia. Terima kasih Toy Iskandar atas laporan Anda langsung dari Cirebon, Jawa Barat, dan juga tadi ada rekan Dilami Aulia melaporkan dari Stasiun Pasar Senen, Jakarta. Selamat bertugas kembali rekan-rekan. Kita kembali pantau suasana arus balik dari sejumlah titik. Sudah ada rekan Rudi Setiawan di Jalan Arteri Karawang dan Hasnugara di Bandara Soekarno-Hatta. Kita akan terlebih dahulu ke Karawang. Rudi, kami mendengar di tengah guyuran hujan terjadi kepadatan di jalur arteri Karawang. Tepatnya di mana dan seperti apa situasinya?
Ya Aulia dan pemirsa, selamat malam. Kami menginformasikan untuk arus puncak atau arus balik di wilayah Kabupaten Karawang, Jawa Barat. Saya berada tepatnya di jalur arteri, yaitu di pertigaan di keluar gerbang tol Karawang Timur, di mana ini merupakan titik kemacetan. Ya, kami informasikan untuk puncak arus balik di lokasi ini sudah terjadi tadi pada pukul 15.00 waktu Indonesia bagian Barat, memang tidak separah saat ini. Namun kalau kondisinya berbeda dibandingkan dengan tadi siang. Kalau kondisi pada saat ini, saya melihat selain mengalami kepadatan dan kemacetan yang cukup parah ada di beberapa titik ya. Sambil saya melihat menggambarkan, saya ini beberapa lokasi yang seperti gambar di sini, ini kondisinya kondisi para pemudik yang datang dari arah Jawa Tengah, Jawa Barat maupun dari Jawa Timur, di mana para pemudik ini mengalami beberapa titik, maksud saya kemacetan, diantaranya yaitu Aulia dan pemirsa terjadi sejak mulai dari Simpang Jomit, Cikampek, kemudian juga mulai dari Dawan, Kalihurip, dan ada beberapa titik lagi yang mengalami kemacetan, yaitu diantaranya di Pasar Kosambi, dan yang saat ini di lokasi saya berada yaitu di pertigaan lampu merah Karawang Timur, di mana arus lalu lintas saat ini hanya padat merayap, dan 300 meter dari saya mengabarkan di depannya itu terjadi ada banjir, karena memang sejak tadi pada pukul 17.00 waktu Indonesia bagian Barat di Karawang ini sendiri diguyur hujan lebat, dan saat ini juga kondisinya masih dalam keadaan diguyur hujan. Dan kami informasikan untuk volume arus kendaraan atau arus balik yang berada di lokasi wilayah jalur arteri Karawang ini, selain mengalami kemacetan, juga di depan saya bisa saya gambarkan, ini lokasinya di depan saya juga mengalami kepadatan itu kurang lebih hampir 5 kilo. Jadi mengalami kemacetan yang cukup parah, di mana ini titik kemacetannya yaitu akibat ada pertigaan lampu merah di Simpang Pente, kemudian juga ada di lokasi terminal Kelari, di mana arus lalu lintas di situ akses keluar masuk kendaraan angkutan umum mengalami kemacetan akibat keluar masuk akses kendaraan umum. Ya, Aulia dan pemirsa juga, saya informasikan bahwa untuk di jalur arteri ini mengapa mengalami cukup parah, karena memang maksud saya ribuan kendaraan yang sudah dari arah Cirebon dan Jawa Tengah lain dan sebagainya sejak sore ini semakin tinggi, dan ditambah arus one way kendaraan di mana untuk dari jalur Jawa Tengah, Jawa Barat dan Jawa Timur untuk yang melintas di jalur Karawang sendiri harus melalui jalur arteri, dia tidak bisa melalui jalur tol, sehingga untuk arus lalu lintas di lokasi ini menjadi cukup ramai dan padat. Untuk mengurai kepadatan, pihak kepolisian sudah memperlakukan atau memprioritaskan arus lalu lintas di jalur arteri ini, yaitu menutup tempat pertigaan dengan barrier atau pembatas jalan, sehingga jalur-jalur pertigaan ini tidak bisa dilalui, dan mereka harus memutar untuk supaya tidak terjadi penumpukan. Ya Aulia, kami juga nanti akan menyampaikan informasi terkait di beberapa lokasi yang di depan saya ini ada lokasi banjir, di mana itu kurang lebih akses jalan jalur arteri itu sempat terendam banjir sampai saat ini, yaitu kurang lebih untuk para pemudik. Kalau saya melihat jalur arteri ini. Baik, Rudi, terima kasih atas laporan Anda. Berikutnya kita akan bergeser ke Hasnugara di Bandara Soekarno-Hatta. Hasnugara, apakah puncak arus balik telah terjadi di Bandara Suta pada saat ini? Baik, selamat malam Aulia dan juga pemirsa. Dapat kami laporkan memang puncak arus balik Lebaran tahun 2025 pada transportasi udara, tepatnya di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, memang diprediksi hari ini terjadi. Di mana memang peningkatan penumpang sudah terjadi sejak sore tadi hingga saat ini.
Memang peningkatan penumpang tadi kita pantau pada pukul 17 waktu Indonesia Barat atau tepatnya pukul 5 sore hingga pukul 6 sore maksud kami, di mana memang tadi setiap penerbangan yang tiba bisa 2 hingga 3 penerbangan yang landing secara berdekatan. Dan kita ketahui memang untuk rute domestik kota tujuan favorit yang paling mendominasi diantaranya Denpasar, Makassar, Surabaya, dan juga Kuala Namu. Ya tentunya pengelola juga mencatat untuk hari ini sebanyak 182.000 lebih, hampir mendekati 183.000 untuk pergerakan penumpang yang melintas di Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Baik itu rinciannya terdapat untuk kedatangan sebanyak 98.000 penumpang dan juga untuk kedatangan maksud kami dan juga untuk keberangkatan sebanyak 85.000. Diikuti dengan jumlah penerbangan sebanyak 1.123 penerbangan baik itu yang datang maupun pergi. Ya kita ketahui memang Aulia sejak pukul 5 sore tadi hujan turun lebat sehingga ada sejumlah penerbangan yang mengalami keterlambatan untuk datang di Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Terima kasih Hasnugara. Baik, terima kasih Hasnugara atas laporan Anda langsung dari Bandara Soekarno-Hatta Tangerang, dan tadi juga ada rekan Rudi Setiawan melaporkan langsung dari Pantura Karawang. Selamat bertugas kembali rekan-rekan. Pemirsa, MNC Licensing berkolaborasi dengan The Park Sawangan menghadirkan keceriaan Ramadan bersama puluhan anak yatim piatu dengan menggelar meet and greet bersama karakter Entong. Karakter Entong untuk pertama kalinya menyapa anak-anak dalam acara berbagi berkah di bulan suci Ramadan. Sebanyak 70 anak yatim piatu dari Yayasan Al-Kamilah Serua dan Yayasan Minhajul Rosyidin Kota Depok sangat antusias mengikuti sejumlah rangkaian kegiatan MNC Licensing bersama The Park Sawangan. Dengan penuh keceriaan, puluhan anak-anak ini berkesempatan bernyanyi dan menari bersama karakter Entong. Dalam kegiatan berbagi berkah di bulan Ramadan ini, anak-anak juga diajak mengikuti berbagai kegiatan seperti mewarnai karakter Entong, storytelling puppet show, dan lomba tahfiz Al-Quran. Ini untuk kedua kalinya kami The Park Sawangan berkolaborasi dengan MNC Animation. Kita menghadirkan tokoh yang cocok banget nih dengan nuansa Ramadan, yaitu sosok anak baik dan soleh katanya. Nama tokohnya Entong. Kalau kolaborasi ini kita kedua karena sebelumnya kami sudah bersama dengan Kiko dan harapan kami untuk selalu menghadirkan karakter-karakter yang inspiratif dan menghibur, juga memberikan segi positif bagi anak-anak Indonesia. Makanya kami berkolaborasi bersama The Park Sawangan menghadirkan Entong di sini. Acara ini menjadi contoh nyata bagaimana kegiatan berbagi di bulan Ramadan bisa dilaksanakan dengan cara yang menyenangkan dan bermanfaat sekaligus menginspirasi anak-anak untuk selalu berbuat baik. Dari Depok, Jawa Barat, Iyung Rizky, iNews melaporkan. Pemirsa, puncak arus balik Lebaran diprediksi terjadi hari ini. Arus lalu lintas di ruas tol Cikampek Utama terpantau padat. Kepadatan kendaraan terjadi lantaran kendaraan mengantri saat memasuki gardu tol Cikampek Utama. Skema rekayasa lalu lintas diterapkan berupa one way nasional dari gerbang tol Kali Kangkung kilometer 414 hingga gerbang tol Cikampek Utama kilometer 70. Dilanjutkan dengan kontraflow 2 lajur dari kilometer 70 hingga kilometer 36. Dan berikutnya kita akan pantau situasi terkini di Cikatama. Ada rekan Salam Rahmat di sana. Halo Salam, selamat sore. Seperti apa kondisi kepadatan di Cikatama pada hari ini? Ya, Aulia dan juga pemirsa, untuk kondisi terkini situasi arus lalu lintas di ruas tol Cikampek Utama saat ini sudah mulai tampak adanya
kendaraan karena memang hari ini akan menjadi puncak arus balik Lebaran 2025 dan kepadatan antrian kendaraan yang terlihat di layar televisi ini merupakan antrian kendaraan ketika memasuki di gardu tol Cikampek Utama 2 dan memang kalau dari pantauan kami di lapangan kurang lebih antrian kendaraan ini hampir sepanjang kurang lebih 1 km dan dapat kami informasikan juga bahwa dari pihak PT Jasa Marga ini membuka sebanyak kurang lebih 28 pintu gardu tol yang diharapkan ini bisa mengurai antrian kendaraan agar nantinya ini tidak mengular panjang hingga ke belakang, di mana dapat kami informasikan juga bahwa hingga pukul 18.24 waktu Indonesia bagian Barat tercatat ada lebih dari 67.000 kendaraan yang sudah mengarah kembali ke Jakarta di momen arus balik Lebaran 2025 ini dan jumlah ini masih akan terus bertambah mengingat hari ini akan menjadi puncak arus balik Lebaran 2025 dan tadi juga dari pihak kepolisian maupun juga PT Jasa Marga ini sudah menerapkan skema rekayasa lalu lintas nasional ataupun juga one way nasional yang dibuka dari gerbang tol Kalikangkung di kilometer 414 hingga di gerbang tol Cikatama di kilometer 70. Kemudian rekayasa lalu lintas dilanjutkan dengan skema kontraflow yang dimulai dari titik kami melaporkan saat ini di kilometer 70 hingga di kilometer 36 di mana untuk kontraflow sendiri ini dibuka sebanyak 2 lajur yang diharapkan ini bisa mengurai kepadatan lalu lintas untuk mengarah ke Jakarta, di mana dapat kami informasikan juga bahwa memang untuk mayoritas dominasi kendaraan yang melintas ini masih didominasi oleh kendaraan pribadi maupun juga bus antar kota antar provinsi yang sudah mengarah ke Jakarta di momen arus balik Lebaran ini. Aulia. Baik, terima kasih. Salam rahmat atas laporannya langsung dari gerbang tol Cikampek Utama. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, Wakil Presiden RI ke-10 dan 12 Yusuf Kala menyebut tak perlu takut terhadap dampak kebijakan tarif yang dikenakan pemerintah Amerika Serikat sebesar 32%. JK juga menyebut para pengusaha tidak mengharapkan banyak bantuan dari pemerintah asalkan tidak diganggu berbagai aturan. Dan pemirsa, usai sudah kebersamaan kita dalam iNews sore hari ini, temukan informasi-informasi terbaru lainnya di www.inews.id. Dan setelah ini Anda bisa menyaksikan iNews terkini. Terima kasih dan sampai jumpa. Trump mengumumkan tarif baru untuk impor di dalam negerinya, barang Indonesia terkena hingga 32%. Menurut Pak JK, apakah ini akan berdampak besar kepada Indonesia? Ya, bukan saja Indonesia yang khawatir, seluruh dunia ribut itu. Ya pasti ada dampaknya, tetapi tidak sebesar dibanding negara lain. Pertama begini, ekspor kita ke Amerika itu hanya 10% dari total ekspor Indonesia tahun 2004. Kita mengekspor hanya 26 miliar, sedangkan ekspor kita 2024 ya. Kita 264, jadi 10% persis itu kurang lebihnya. Artinya kalau ada apa-apa yang terkena ya 10% ini. Walaupun juga bisa berdampak kepada yang lain kalau ekonomi dunia terjadi masalah besar ya. Tapi efeknya tidak sebesar angka yang 32 itu. Kenapa bisa demikian? Karena yang masalah di yang aturan dibuat oleh Trump itu tarif impor. Artinya kalau kita istilahkan di Indonesia biaya masuk. Ya kan? Biaya masuk itu ialah biaya masuk dari harga impor yang kita ekspor. Betul. Nah, contoh saja saya kasih contoh bahwa kita mengekspor garment berbagai macam itu kira-kira 7 miliar dolar. Kita mengekspor sepatu juga lebih 2,5, lebih 3. Harga satu sepatu itu Nike yang kita ekspor itu hanya antara 15 sampai 20 dolar ke Amerika. Di Amerika sepatu itu dijual 50 sampai 70 dolar. Ya. Yang kena ini biaya masuk kan yang harga 20 ini. Kalau 20 kali dari 32%, itu hanya 6 dolar. Jadi ditambahkan dengan dari 20 dolar tadi plus 6 dolar tadi. Iya, jadi artinya harga jualnya harga kemungkinan hanya 10% saja dari harga jual di Amerika. Karena yang dipersoalkan di dunia ini, kalau Amerika membuat tarif tinggi, maka daya beli barang di Amerika mahal. Kalau dia mahal, maka
penjualan akan menurun akibat daya beli Amerika menurun karena terjadi inflasi. Maka karena kalau daya beli Amerika menurun, maka ekspor kita akan menurun. Betul. Kalau ekspor kita menurun, akan terjadi pabrik kita turunkan produksi, terjadi PHK. Itu kan selalu tiap hari itu yang ulas. ditakutkan hari-hari ini. Padahal yang terjadi sebenarnya realnya nanti, perubahan itu bukan 30%, hanya paling tinggi 10% akan terjadi kenaikan harga di pasar Amerika. Yang dibebankan kepada konsumen Amerika. Iya, konsumen Amerika, pengusaha dan konsumen Amerika. Itu kira-kiranya 10% dari harga jual. Harga selama ini orang Amerika beli sepatu dengan harga $60 contohnya. Sekarang harus beli dengan 66. Karena tambah biaya masuk realnya itu. Itu pun 66 bisa saja diefisienkan oleh para pengusaha. Mungkin hanya terjadinya naikkan $5, jadi efeknya tidak sebesar apa yang kita sering bicarakan. Baik, melihat hal ini peluang apa yang bisa diambil oleh pemerintah Indonesia dan juga pengusaha di Indonesia? Ya, peluangnya justru karena tadi Vietnam yang menjadi katakanlah mempunyai produksi yang hampir sama Indonesia, artinya menjadi saingan untuk ke Amerika ya. Tentu lebih akan menjadi mahal daripada kita. Jadi berarti kita lebih kompetitif. Ya, pengusaha tentu bekerja secara efisien, tetap menjaga situasi hubungannya dengan buruh, pekerja dan sebagainya, tetap menjaga itu. Dan pemerintah lain pihak harus menjaga suasana ini, dunia usaha punya baik, karena ini memang momen-momen di mana dibutuhkan kebersamaan antara pengusaha, pemerintah, dan juga masyarakat umumnya. Dibutuhkan kesatuan supaya kita dapat melalui masa yang bisa menimbulkan masalah. Ya, jadi apa yang bisa dilakukan oleh pemerintah untuk para pengusaha sekarang? Para pengusaha sebenarnya harapannya kepada pemerintah tidak banyak. Yang penting ialah jangan diganggu. Tidak usah dibantu banyak, tapi jangan diganggu. Berbagai aturan, berbagai sikap-sikap masyarakat dan sebagainya. Dengan cara itu dia akan bekerja dengan baik.